So, selamat malam semuanya. Selamat datang di Lucas Gredia Channel. Dan kali ini kita lagi tes video. Kalau misalkan untuk malam hari, aku sebenarnya jujur aja masih belum mengulik 100% mode dari Osmo Action ini ya. Tapi beberapa kali aku coba dengan settingan yang aku tahu. Dan ini adalah malam minggu. Ini aku pakai settingan simple sih. Settingannya tuh cuman ISO-nya aku naikin ya. Jadi aku tidak pakai otomatis ya. Dari awal aku langsung pakai manual karena sedikit kurang percaya kalau untuk otomatis biasanya lari-lari. Dan juga aku tidak bisa setting shutter kalau misalkan otomatis ya. Kita lihat kota Bali di malam hari, di malam minggu ini semacet apa dan seburuk apa trafiknya. Aduh, untungnya rem saya Nissin. Jadi kalau misalkan siang hari itu, kemarin aku lagi coba tuh untuk ISO flat ya 200 ya. Vlog yang kemarin Vespa itu ISO flat 200 ternyata berantakan. Ada beberapa yang under exposure karena aku pakai ND16, jadi memang harus ISO-nya tuh menyesuaikan. Kadang tuh kalau misalkan lagi overexposure, karena kita nggak bisa nentuin ya. Bedanya dengan kamera profesional, kita tuh bisa ngefixin ya. Kira-kira syutingnya itu pas lagi kondisi apa. Kalau misalkan pas kondisi kita di jalan, itu tuh kan exposure berubah-ubah. Ada yang jalanan yang terekspos dengan sinar matahari atau sinar terangnya itu terang banget. Ada yang under exposure karena gara-gara ada pohon di sekitar. Jadi nggak menentu. Jadi ISO-nya tuh harus ada range-nya. Range-nya tuh kalau misalkan aku settingnya 100 sampai 1600 kalau untuk malam hari. Kalau untuk aku settingan siang hari itu aku setnya di 100/800 atau 100/1600. Kalau misalkan untuk malam hari ini 1/1600 aja cukup sih. Dan hujan, aku ngevlog. Aduh. Ternyata doa para jomblo untuk malam hari di malam minggu ini dikabulkan. Hujannya lumayan lagi, terus lagi. Ya kita tes kalian lah ya Osmo Action kalau buat tujuan-tujuan kayak gimana ya. Udah terlanjur soalnya. Sekalian aku mau ngetes motor. Tarikannya jadi enak bro. Aku tadi servis sendiri. BTW ini aku pakai settingan 1/1600 kondisi hujan. Pas lagi malam hari kondisinya seperti ini ya. Kalau aku lihat di mata telanjang itu tuh memang nggak terlalu terang jalannya. Kira-kira di kamera kayak gimana, dan kira-kira kalau misalkan lensanya basah kena air tuh kayak gimana. Aku juga belum ada experience sih. Tapi penasarannya karena tadi bener-bener baru jadi BMX. Aku bongkar sendiri, CVT aku bersihin, bagian roller aku bersihin, terus bagian kampas ganda aku bersihin. Untuk ruang CVT-nya aku bersihin sekalian. Jadi terus untuk dinding mangkok kampas ganda itu aku amplas dikit ya, karena biasanya ada sisa-sisa dari kampas gandanya itu tertinggal. Jadi biar sekalian clean. Dan abis itu aku mandiin BMX dikit, and then hujan ya. Ya bener-bener ritual pemanggil hujan kalau nyuci motor itu. Buat teman-teman yang tanya mungkin ya, kalau misalkan aku lupa ngidupin lampu dari tadi, sekalian ngetes dong kalau pakai lampu kayak gimana. Tapi kalau udah agak terang seperti ini sebenarnya aman-aman aja sih. Cahayanya aman-aman aja sih. Wah, tarikannya jadi enak bro, responsif bro. Beneran jadi enak. Aku cuman simpel aja ya, nggak ngerubah settingan apapun. Jadi buat teman-teman yang mungkin tanya, BMX terakhir pakai spek apa gitu. Speknya 58 biasa standar, throttle bodinya Rimmer, berarti diameternya hampir 32. Terus masih pakai ECU Jukan BRT, Jukan 5 BRT yang biasa ya, bukan yang turbo, yang dual band. Bentar, aku sambil fokus ya. Kita ke kanan aja. Nah, ini kalau misalkan digelap kayak gini, kalau aku pakai lampu kayak gini, kira-kira gimana nih? Sekalian kita saja. Aku penasaran juga sih untuk malam hari itu kayak gimana. Soalnya dari kemarin tuh belum sempet malam tuh hujan terus gitu loh. Nah, ini malah hujan mah keluar nih. Aduh. Semoga mic-nya masih aman dan semoga kamera saya aman. Balik lagi ke spek tadi, speknya tuh simple ya. Terus rollernya tuh terakhir aku ubah setelah sampai di Bali tuh aku ubah 12 gram karena ada beberapa titik-titik yang menurutku tuh
butuh RPM atas. Jadi aku ubah dari 11 gram jadi 12 gram. Tapi kalau yang kemarin 11 gram itu nggak rata ya. Jadi tidak rata 11 gram semua. Jadi ada yang 9, ada yang 12. Jadi pokoknya ketemunya rata-ratanya 11 gram. BTW ini kalau misalkan ada yang tahu kok Bali kok sepi-sepi amat mas gitu. Ya aku nih lagi di pinggir ya. Kalau misalkan kita arah ke Kuta, arah ke Sunset Road dan motor saya mati. Aduh biasanya juga kayak gini loh bro. Kalau misalkan kedinginan gitu dia tuh sulit gitu loh. Kalau arah ke pinggir-pinggir ya daerah Kuta, daerah Canggu gitu-gitu macet ya. Kalau misalkan untuk malam hari gini kalau di Denpasar ya kadang macet kadang enggak gitu loh. Karena aku di pinggir nih jadi tidak terlalu ramai. Ini termasuk tidak terlalu ramai. Dan ini Mas Lukas mau kemana ini? Aku mau ajak ke tengah-tengah Denpasar. Namanya arah Sudirman atau arah Undiknas kalau teman-teman tahu. Maaf hari ini tidak pakai glove saya basah. Hujan kemarin astaga. Ini kondisinya juga under exposure lagi. Tapi gak tahu nih kondisi lensanya kayak gimana, bakal basah atau enggak. I don't know. Kalau misalkan basah paling kayak ada titik-titik dikit gitu sih. Wah ya jadi enak bro. Soalnya kemarin itu terakhir aku sudah bongkar CVT itu 1,5 bulan yang lalu. Padahal ini belum ganti oli. Aku ganti olinya di angka paling mentok 1.500 lah. Biasanya 1.200, 1.300 sudah aku ganti. Nah aku butuh RPM atasnya kayak gitu loh. Jadi cuman kalau di Denpasar tuh agak takut untuk narik ya. Narik tipis-tipis saja. Maksudnya walaupun aku sudah lama kenal sama BMX tapi kadang suka lupa kira-kira tarikan terakhir tuh rasanya kayak gimana. Nah ini Sudirman guys. Kita ke kanan, kita arah ke Diponegoro. Muternya nggak jauh-jauh itu sih. Ini adalah jalan satu-satunya menurutku ya, satu-satunya kalau misalkan salah dikoreksi ya, tolong dikoreksi di komen ya. Yang seperti Eropa. Karena apa Eropa? Karena kita lajur kanan. Yang kiri lajurnya ke sana. Fun fact aku sebenarnya nggak langsung hafal ya waktu pas ke Bali itu ya. Cuman beberapa gitu kadang ngapalin dengan lihat maps terus oh ini jalan Diponegoro, oh ini jalan Sudirman gitu-gitu kayak ngapalin pelan-pelan aja sih. Kenapa bisa hafal? Karena di jalan Diponegoro itu aku pas tengah-tengah. Diponegoro itu ada Yamaha DDS pusat yang ada di Denpasar atau di Bali. Pusatnya di sini. Kita coba berhenti di depan Yamaha ya. Aku sambil lihat lensa kameranya seperti apa ya. Memang sudah tutup sih. Cuman aku butuh berhenti aja sih. Nah ini Yamaha DDS yang ada di Bali. Ternyata masih aman sih. Masih aman, nggak yang parah-parah banget. Kalau buat teman-teman ya, kalau misalkan motornya dirasa kurang mantep ya, CVT bro, maksudnya Matic ya, ini kita konteksnya Matic ya. CVT mucak aja bro. Siapa tahu nih kotoran-kotoran tuh bikin motormu tuh jadi lemot. Ya walaupun sebelumnya nggak ada indikasi apa-apa sih kalau motorku ya, cuman gredeknya tuh minta ampun bro. Kalau misalkan udah bersih ini tuh gredeknya, sudah sembuh. Nah, kalau ini aku tuh sebenarnya tahu dari vlognya Om Bro ya. IT0 Denpasar katanya di sini ya. Bener ada. Ini kalau buat teman-teman yang tahu ya, Om Bro atau DK 6060 Bro itu dia adalah orang Bali dan sering banget bikin konten jalan-jalan di Bali atau jalan-jalan tikus atau jalan-jalan apa ya? Main-main kalau di Bali itu tuh biasanya lihatnya dia. Dia pernah nge-vlog di sini, titik nolnya katanya di sini. Ya jadi seperti itu sih, kalau untuk kamera aku settingnya manual dan juga ini sudah aku set ke 10 bit atau flat color atau design like tetap seperti biasa, seperti vlog-vlog sebelumnya saya. Buat teman-teman yang mungkin merhatiin dari beberapa vlog kemarin tuh aku jarang pakai back sound. Kira-kira nyaman nggak ya? Coba tulis komen di bawah ya. Wah beneran bro, ini settingan baru itu jadi pengen narik terus. Memang ya motor pun nih ya yang seheboh itu ya, setelah dioprek gitu ya. Cuman poin utamanya adalah aku nyaman pakainya gitu loh. Kalau sebelumnya tuh lemot banget kalau sebelum dioprek gitu loh. Tapi ada beberapa konsekuensi yang harus diambil sih. Contoh ada beberapa case kalau misalkan nih Juken penyakitnya adalah dingin atau kondisi pas dingin itu dia akan bermasalah.
Jadi karakternya tuh lebih ke RPM tengah ke atas. Kalau RPM bawah di full gaspol gitu tuh dia nggak terlalu enak. Walaupun ini motor minumnya cuman Pertalite, cuman ya ada oprekan dikit lah biar oktannya bisa naik. Bukan pakai Eco Racing ya, bukan. Permisi, permisi, permisi. Sobat teman, terima kasih ini sudah arah ke kontrakanku. Aku mau belanja bentar. Gimana settingannya, gimana audionya? Aman nggak karena kena hujan? Sampai bertemu di vlog selanjutnya ya. Thank you for watching and bye-bye. Dadah.